Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Dengan kemahakuasaannya, Allah selalu hadir untuk menuntun dan memberkati segenap ciptaannya. Bahkan dengan kasih-Nya, kita menerima segala yang terbaik daripada hikmat-Nya, dan akal budi diberikan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk berkarya di dunia ini. Saat ini, mari mengucap syukur kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus. Baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Dilanda perpecahan dan paham yang sesat, jemaat dirasakan tekanan yang berat. Kaum kudus menyerukan, berapa lamakah? Akhirnya malam duka diganti terang cerah. Mari berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah dan mulialah nama-Mu, karena kasih-Mu melindungi, mencukupi, menguatkan, menopang dan menyinari jalan hidup kami, sehingga kami aman dan kuat dalam berkat-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami tetap setia kepadamu, sekalipun hidup diperhadapkan pada kesukaran dan penderitaan. Basuhlah dosa kami dengan darah-Mu, karena kami mengakui dengan sungguh bahwa sering kami melanggar perintah-Mu. Sinarilah kami dengan kasih-Mu, agar kami dibaharui oleh kasih-Mu. Amin. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekalnya Bapa Kau membuat putra-Mu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, Kau rangkul dalam kasih berdosa yang menjauhi-Mu. Hati-Mu iba bergerak, mencari aku yang sesat. Mari berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dalam hati kami. Bimbinglah kami agar sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran dan seluruh keberadaan kami. Ini kami yang datang memohon agar kami mampu melakukan akan kehendak dari firman-Mu. Bersabda Tuhan, kami semua sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan
yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua hidup dalam rahmat dan kebaikan Allah, serta tabiat baru, karena Allah dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Kristus yang menyelamatkan kita, itulah yang kita beritakan. Tapi apakah kita sanggup memberitakan di tengah keragaman? Karena tidak semua orang sama dengan kita, karena tidak semua orang sependapat dengan kita, karena tidak semua orang menerima kita. Saudaraku, mari belajar dari Rasul Paulus yang pada waktu lalu berhadapan dengan
Yahudi dan non-Yahudi. Efesus adalah sebuah kota yang penting di provinsi Roma, wilayah Asia. Memiliki pelabuhan sebagai pusat ekspor kebutuhan pasar di sana. Kota itu berdiri dengan megah. Juga ada tempat pemandian, pasar, perpustakaan, serta jalan yang diperkeras dengan batu pualam. Dan yang lebih istimewa dari kota Efesus, ada kuil yang dikeramatkan. Satu tempat penyembahan dewa kesuburan, Anatolia dan Artemis. Kota Efesus didedikasikan sebagai penyembahan berhala. Kuil itu besar dan luas, juga sangat mewah dan megah, dengan banyak penganut serta penyembah. Saudaraku, seperti umumnya kota-kota besar dan kota yang penting bagi masyarakatnya, maka pasti di situ ada konflik kepentingan. Ada banyak masalah, entah masalah ekonomi, sosial, agama, dan politik. Rasul Paulus dipenjarakan oleh pemerintah Roma atas laporan dari pemuka agama Yahudi di Yerusalem karena merasa terancam oleh pengajaran dan pemberitaan Paulus tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Paulus dianggap sebagai pengkhianat karena sekalipun ia sebagai warga negara Roma, ia adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, dan ia pernah aktif sebagai anggota kumpulan orang-orang Farisi. Semua itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 37, Kisah Para Rasul 21 ayat 39, dan Kisah Para Rasul 22 ayat 25. Juga di kitab Roma Fatsal 11 ayat 1, Filipi 3 ayat 5, dan Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Nanti Bapak Ibu Saudara dapat membacanya sendiri. Di tengah ancaman dan tekanan, Rasul Paulus tetap teguh pada keyakinannya bahwa ia telah menerima rahasia kasih karunia Allah yang bukan saja bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang non-Yahudi, bahkan bagi semua manusia yang diciptakan Allah. Dalam pemahaman Paulus dan dalam iman Rasul Paulus, ia yakin oleh pemberitaan Injil
ia dan semua orang-orang percaya menjadi ahli waris keselamatan dalam Yesus Kristus. Di tengah panggilan dan pengutusannya sebagai pelayan Tuhan, Paulus tetap rendah hati. Ia menganggap dirinya sebagai yang paling hina di antara orang-orang kudus, di mana Injil sebagai kekayaan rohani tidak mampu diterima dan diselami oleh pikiran manusia. Tanpa pertolongan Kristus dan Roh Kudus, Paulus tidak sanggup melakukan pekerjaan pemberitaan Injil tentang keselamatan yang Allah anugerahkan bagi semua orang percaya. Semua ini menjadi rahasia yang tersembunyi berabad-abad, tetapi di dalamnya ada nilai-nilai kekal. Mari kita perhatikan ayat 11 dan 12 dalam bacaan kita tadi. Dikatakan, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Artinya saudara-saudara, sebenarnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk menghampiri hadirat Allah yang kudus. Melalui Yesus Kristus, kita memperoleh keberanian untuk datang pada Allah. Kita memperoleh kepercayaan iman. Dan kita melanjutkan hari-hari hidup kita yang penuh dengan perjuangan ini. Oleh sebab itu, kita tidak boleh tawar hati, kata Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Jemaat tidak boleh tawar hati karena apa yang dialami oleh Paulus. Paulus dipenjara karena Injil. Paulus menjadi terbatas dalam memberitakan Injil. Tetapi kuasa Allah di dalam Yesus Kristus tidak terbatas. Keselamatan terbuka bagi semua orang. Karena itu, jemaat Efesus harus yakin kuasa dan kemuliaan dari Kristus sesungguhnya melebihi penderitaan dan kesesakan yang dialami oleh Rasul Paulus. Mengapa? Karena gereja sebagai persekutuan jemaat dan umat Tuhan dengan berbagai latar belakang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, telah dipersatukan dalam iman pada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung 5 bulan. Tapi di 5 bulan itu, kita tetap ada dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan.
yang merangkul kita begitu rupa, yang menjaga kita senantiasa. Kita semua ada dalam rangkulan kasih Allah. Meskipun harus diakui, ada banyak jeritan hati banyak orang dalam tekanan, sakit penyakit, masalah sosial, masalah pendidikan, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Kita menjadi tidak mampu. Kita semua menjadi serba terbatas. Bayangkan saudara-saudara, ada orang yang kita kasihi sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Bahkan ada tindakan medis yang harus dilakukan. Kita hanya bisa mendoakannya dari jauh. Kita tidak bisa menjenguknya ke rumah sakit, memegang tangannya, memeluknya, berdoa bersama. Kita hanya bisa mendoakan dari jauh. Sementara saudara-saudara kita itu membutuhkan penguatan, membutuhkan sentuhan kasih, membutuhkan kehadiran kita. Kita bisa memberi semangat bagi saudara-saudara kita yang dirawat. Namun suasana itu tidak lagi ditemukan di masa COVID-19 ini. Dalam iman kita meyakini Tuhan mendengarkan dan memperhatikan doa-doa kita bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang membutuhkan pertolongan baik medis maupun kekuatan spiritual. Lalu masalah sosial dan pendidikan. Tidak semua anak-anak terfasilitasi dengan HP yang canggih, dengan kuota dan internet. Belum lagi orang tua yang tidak bisa mendampingi anak-anak belajar karena harus terus bekerja demi memenuhi kebutuhan anak-anak. Atau ada juga orang tua yang bisa mendampingi, tapi harus diakui pelajaran zaman dulu beda dengan pelajaran zaman sekarang. Maka terjadilah perdebatan antara orang tua dan anak. Tidak mudah situasi yang demikian, Bapak Ibu. Masalah ekonomi. Jujur, banyak yang mengalami ekonomi semakin morat-marit. Barangkali yang punya tabungan mulai terkuras perlahan-lahan. Yang tidak punya, putar otak begitu rupa untuk membuat sesuatu yang halal dan bermanfaat, yang kiranya dijauhkan dari tindakan-tindakan jahat. Dalam situasi seperti inilah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang terpenjara. Kita terpenjara oleh COVID-19. Jangan
tawar hati, saudaraku. Tetaplah setia beriman pada Yesus Kristus yang mengasihi kita. Tetap lakukan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Melalui karya Allah dalam Yesus Kristus, merencanakan kehidupan universal tanpa membedakan Yahudi atau non-Yahudi. Semua sama dikasihi Allah. Bangun spiritualitas yang rendah hati. Rasul Paulus seorang rasul yang besar, tapi dia tidak menjadi sombong, dia tidak menjadi tinggi hati, menganggap dirinya sebagai orang-orang kudus. Tidak. Dia merasa paling hina. Tapi dalam kehinaan itu, dia menjadi alat yang mulia. Saudaraku, saudara dan saya ada dalam situasi di bumi ciptaan Tuhan yang mengalami virus corona. Tetapi dalam iman kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan bumi ciptaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang beriman berjuang sendiri. Allah dalam Yesus Kristus telah memenangkan penderitaan itu. Jadi, mari kita terus mengandalkan kemurahan Allah dalam Yesus Kristus untuk kesalahan kita di masa lalu. Lalu kita mengandalkan kasih Allah dalam Yesus Kristus untuk kebutuhan-kebutuhan kita masa kini. Dan kita mengandalkan kuasa Allah dalam Yesus Kristus untuk masa depan kita. Ingat saudaraku, kasih Allah tidak terbatas. Anugerahnya tidak terukur. Tuhan kita tetap sama baiknya. Hari kemarin, hari ini, maupun besok dan nanti. Lanjutkan kehidupan beriman di dalam Dia. Dan biarlah panggilan pengutusan dan keselamatan yang dianugerahkan bagi setiap kita tetap memotivasi kita untuk selalu melipat tangan, mengangkat hati kepada Dia, dan selalu melanjutkan hari-hari hidup yang penuh perjuangan ini dalam penyertaan-Nya. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya
labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin bercerai, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingin akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Kami datang menghampiri takhta anugerah-Mu yang kudus, bersyukur untuk hari dan bulan baru yang kami dapat dari Tuhan lagi. Walaupun bayang-bayang maut dari corona masih ada di sekitar kami, Tuhan, kami lemah, tak berdaya, cobaan berlipat ganda, beban bertambah. Tapi firman-Mu yang kami dengar hari ini, kiranya membimbing kami pada pengertian Engkau mengasihi semua orang, semua bangsa, sehingga di tengah keragaman, biarlah kami tetap memberitakan Kristus lewat tutur kata dan sikap keseharian kami. Tuhan, kami mau bersandar kepadamu menghadapi bulan ini. Kami tidak tahu apa yang kami akan hadapi di bulan Agustus. Tapi kami boleh yakin dan percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang atas kami. Karena itu Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu bagi kami, dan kami berjalan lagi kiranya seturut dengan kehendak-Mu.
kami tetap berdoa, Tuhan, Engkau memberkati para ilmuwan. Biarlah pada waktunya boleh menemukan vaksin anti corona, sehingga orang-orang sakit boleh disembuhkan dan virus corona itu boleh berakhir di bumi ciptaan Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Tuhan menolong, mau hidup sehat, mau berdisiplin, taat pada aturan pemerintah dan protokoler kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden. Tuhan berikan kesehatan yang prima, kemampuan yang luar biasa untuk memimpin bangsa Indonesia melewati masa-masa sulit ini. Memberkati Bapak Wakil Presiden, memberkati para menteri, dan semua orang yang terlibat dalam pemerintahan dari pusat sampai daerah pelosok terpencil sekalipun. Agar di dalam kasih karunia Tuhan, bangsa Indonesia boleh keluar dari krisis yang mencekam ini. Tuhan berikan hikmat bagi banyak orang untuk mau melihat peristiwa ini sebagai pembentukan iman yang bergantung dan berharap hanya kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja. Tuhan memberkati pelayanan yang dikerjakan di tengah keragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia. Biarlah gerejamu boleh tetap hadir, memberitakan sukacita iman, dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudara kami sebagai bangsa Indonesia. Meskipun ada banyak perbedaan, tetapi Tuhan mengizinkan kami berada di bumi Indonesia ini. Karena itu Tuhan, biarlah keragaman dan kepelbagaian menjadi kekayaan yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Boleh hidup sebagai bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati majelis sinode selaku pimpinan. Tuhan memberkati unit-unit misioner. Tetap setia melayani meskipun dalam kondisi terbatas. Tetapi dengan berbagai cara, semuanya boleh dikerjakan dalam kasih kuasa dan pimpinan Tuhan. Menjangkau sebanyak mungkin orang yang membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih gereja Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati, kuatkan para pelayan-pelayan Tuhan. Tetap semangat melakukan pemberitaan Injil keselamatan. Tuhan memberkati gerejamu GPIB Immanuel Bekasi dalam segala pelayanan yang dikerjakan, meskipun terbatas. Tuhan menolong PHMJ periode 2020-2022. Tuhan menolong para koordinator sektor dari sektor 1 sampai dengan 9 dan pos pelayanan Karang Satria. Tuhan memberkati keluarga yang selalu menopang dalam pelayanan. Tuhan,
Engkau juga mempersiapkan orang-orang yang akan melanjutkan pelayanan di pelkat-pelkat di mana akan terjadi pergantian pengurus. Begitu juga dengan komisi-komisi yang akan disempurnakan. Kiranya Tuhan bukan sekedar nama yang dimunculkan, tapi banyak orang yang sungguh-sungguh memberi hati untuk melayani di tengah situasi yang tidak aman, tidak baik ini. Tetapi Roh Kudus-Mu kiranya tetap bekerja, menaungi anak-anak Tuhan yang selalu tulus dan setia, memberi diri, memberi hati, melayani. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua yang dalam keterbatasan fisik. Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka. Para janda, duda, yatim piatu, nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu atas mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak muda dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Khususnya mereka yang memberi diri terlibat dalam live streaming di GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan berikan kesehatan yang prima bagi mereka. Tuhan buka jalan untuk studi mereka. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan, bahkan masa depan mereka. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Seluruh diaken penatua dalam jemaat-Mu, Engkau memberkati. Semua pendeta yang melayani di GPIB Immanuel Bekasi ini, Tuhan tuntun, sehingga dalam kebaikan Tuhan, pelayanan-pelayanan mereka kiranya menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami ungkap kepadamu. Allah Maha Tahu, Allah peduli dengan pergumulan, harapan dan cita-cita kami. Mari Tuhan, Engkau dengar doa-doa yang kami bilang dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 295 bait 1 dan 2. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat bagi Jod Absalom Kapitan, anak dan keluarga Yori Kapitan, sektor pelayanan 6. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas, presbiter sektor dan keluarga dalam penggembalaan. Dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada 1. Keluarga NN Sektor Pelayanan 5 yang telah memberikan bantuan untuk Immanuel Peduli dalam bentuk 100 paket Natura berupa beras, gula, minyak goreng, mie instan 10 dus. 2. Keluarga AJM Pondaak, sektor pelayanan 5 yang telah memberikan bantuan untuk Immanuel Peduli sebesar 1 juta rupiah. Tuhan sumber berkat memberkati pemberian saudara. Pendaftaran katekisasi reguler dibuka kembali
pendaftaran katekisasi reguler tahun pelayanan 2020-2021. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti dapat menghubungi koordinator sektor. Persyaratan administrasi katekisasi dapat dibaca dalam berita Immanuel. Diharapkan perhatian dari keluarga yang mempunyai anak usia 17 tahun atau kelas 2 SLTA untuk mendaftarkan ke koordinator sektor masing-masing. Kegiatan akan dimulai pada bulan September 2020. Persembahan syukur. Dalam rangka hari ulang tahun GPIB Immanuel Bekasi yang ke-35, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi akan mengedarkan amplop persembahan syukur bagi seluruh jemaat. Mohon dapat diisi dan dikembalikan dalam ibadah pada tanggal 23 Agustus dan 30 Agustus. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Berita duka cita. Telah meninggal dunia 1. Ibu Yece Rory, orang tua dari Ibu Mike Mamisah, sektor pelayanan 1, usia 77 tahun, meninggal pada tanggal 31 Juli 2020 di Tompaso, Manado, dan dimakamkan pada tanggal 31 Juli 2020 di Tompaso, Manado. 2. Ibu Marion Akiwen, kakak ipar dari Diaken Yuliana Akiwen, sektor pelayanan 4, usia 70 tahun, meninggal pada tanggal 20 Juli 2020 di Bekasi. 3. Talita Amarise Daren Serpara, anak dari Penatua Bruri Serpara, Pospel Karang Satria, meninggal pada tanggal 28 Juli 2020 dan dimakamkan pada tanggal 28 Juli 2020 di TPU Mangunjaya, Bekasi. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyatakan turut berduka cita. Tuhan Yesus yang adalah sumber penghiburan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Lanjutkan hari-hari hidup kita dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amanat pengutusan dari Efesus 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah
berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.